Siapa yang mau Ini lihat diskusinya santai aja kok, cuman kita saja. Oh, ini kita aja. Iya, Iya, cuma kita doang. kita doang, tim Kirain. KM aja dulu. Nanti setelah tim KM kita sudah dapat kesimpulan-kesimpulan, baru kita rapat dengan lawyernya mereka gitu. Oke, udah pada dapat ininya kan? Udah. Dah. Oke, dan usulan saya sih, mungkin kayaknya kita fokus kepada dakwaan daripada Pokja saja ya. Iya, Pak. Sepakat. Hal-hal yang lain kita skip, termasuk yang perencanaan dan sebagainya. Cuma nanti kalau memang ada yang sifatnya berkaitan, baru kita bahas. Kan begitu tuh. Sip. Sesuai dengan yang kita diskusikan di grup juga, itu beli Heri halaman 9 kan? Iya. Yang ada kaitannya. Sebentar ini ya. Halaman 9 dan halaman 10. Ini yang kaitannya erat dengan Pokja. Nah, ini Pak Rafan, bagaimana strateginya kalau dari Pak Rafan nih? Kalau melihat kalimat ini. Mana? Nah, Halaman berapa? Halaman 9. 9. Bahwa saat ini dia. Bahwa setelah gitu. Bahwa setelah percakapan tersebut selesai, saksi dokter menyampaikan secara lisan permasalahan tersebut pada saksi dokter selaku kepala dinas tindak. Ini dia bersama Pokja dan oleh saksi dokter kemudian kemudian sekitar dilakukan ini dan sampaikan pada bahwa jangan mulut perempuan di depan saksi kurang sesuai dengan yang mana Pak? Yang mana? Jadi konsepnya dua. Ini kan tendernya sudah gagal 2 kali. Ya. Nah, pada tender yang ketiga ada perubahan persyaratan. Perubahan persyaratan yaitu mengubah dari pengalaman sejenis 4 lantai menjadi pengalaman sejenis berlantai, yang penting bertingkat, nggak ada istilahnya 2 lantai dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tower crane diubah atau diganti menjadi mobile crane. Nah, ini mungkin yang diperkuat saja bahwa ini dia nih. Nih, semula perusahaan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis minimal 4 lantai, paling sedikit 1 pekerjaan dalam 4 tahun terakhir, menjadi perusahaan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis berlantai. Mungkin saya alat yang digunakan semula tower crane 1 unit menjadi mobile crane. Beli Heri. Iya, jadi gini Pak, ini kan tendernya tahun 2018. Terus yang digunakan ketentuan untuk meminta pekerjaan sejenis ini tidak tepat. Yang seharusnya ini berbeda dengan penempatan pada pengalaman KD. Nah, ini kan pengalaman 4 tahun terakhir seharusnya, tadi sudah baca ya, sampai Perpres 16 tahun 2018, saya bandingkan dengan 2015, ini cukup pekerjaan konstruksi saja Pak, tidak ada harus dimasukkan terhadap memiliki pengalaman sejenis. Penempatannya sudah salah ini Pak. Oke, jadi sebenarnya justru tender yang ketiga ini sudah mengembalikan kepada persyaratan dong. Karena kalau pengalaman sejenis tidak berlantai pun harusnya boleh dong, iya kan? Ya, konstruksi aja boleh gitu. Jadi sebenarnya oke lah, yang salah di tender pertama salah, tender kedua salah, di tender ketiga sedangkan tidak berlantai pun seharusnya sudah memenuhi dong. Karena kan memperoleh paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, kan begitu kan? Betul. Asam. Iya. Ya, jadi kita dalam mindset memahami dakwaannya. Ya. Jadi kalau secara benarnya memang tidak perlu ada lantai tersebut. Ya. Tetapi yang dipermasalahkan dalam dakwaan ini adalah bahwa ini diarahkan syarat penurunan syarat ini diarahkan untuk memenangkan PT Sultana. Ya. Itu kan dakwaannya. Tapi kalau yang kita perlu perkuat, saya lebih prepare pada bahwa ini ketidakpahaman terhadap persyaratan sebenarnya yang dijelaskan Bli Heri tadi. Ya. Nah,
Jadi kita berkisar di situ bahwa persyaratan yang pertama dan kedua itu sangat-sangat salah. Ya. Kemudian karena apa sangat salahnya? Kenapa? Karena mempersempit persaingan. Betul. Tapi kemudian perubahan yang kedua ini memang tidak terlalu tepat, tetapi penurunan syarat ini justru membuka ruang persaingan yang lebih luas. Oke. Jadi niat para pelaku nih ya, niat Pokja kita ya. Niat Pokja adalah untuk memperluas persaingan agar supaya tidak terjadi kegagalan lagi. Tapi tidak untuk mengarahkan kepada penyedia tertentu agar bisa menang. Karena justru persyaratan ini dibuka lebih luas, ya, bukan dipersempit gitu. Ya. Nah, pola pikir itu yang harus kita jawab di dalam mengantisipasi dakwaan ini, karena saya yakin sekali ini hanya ketidakpahaman saja. Ya. Sedikit tambahan lagi. Saya baca-baca lagi kepikiran. Kalau melihat halaman 9, ini tidak ada satupun kalimat yang menyalahkan Pokja loh. Karena di sini ini saksi Firman Marwan ST, kemudian Dr. Sri Rimayani Malik selaku PPK, saksi Muhammad Alwi selaku PPTK. Hanya 3 ini loh sebenarnya ini. Ya. Kemudian Dr. Aisyah. Jadi sebenarnya kita mengatakan justru perubahan ini bukanlah atas keinginan Pokja. Kan begitu kan? Iya. Benar ya? Jadi kita fokus ke sini aja sebenarnya, bahwa perubahan persyaratan ini bukan kesalahan Pokja dong. Ya. Pokja itu hanya mengikuti KAK yang sudah disusun oleh PPK dan PPTK. Gimana kalau begitu? Betul. Sepakat, Valid. Dan ini sih kalau yang perlu kita antisipasi adalah kalau dugaan yang ada di PPTK ini kemudian dibebankan juga kepada Pokja sebagai turut serta. Ya, betul. Nah, jadi kita polanya tetap seperti yang tadi. Justru penurunan ini menjadi apa ya? Ya pertimbangan bahwa persaingan semakin terbuka. Iya. Di sisi Pokja gitu. Ya. Cuma memang sebaiknya nanti dalam proses pembelaan kalimat itu adalah kalimat pembelaan untuk PPK sebenarnya. Iya. Dan kalimat pembelaan untuk Pokja. Jadi kalau misalnya PPK-nya mau membela diri mengatakan justru penurunan itu menyebabkan terjadinya persaingan yang lebih luas dong. Kan begitu kan? Ya, itu untuk PPK saja. Tapi karena kita kan diminta untuk mereview pembelaan bagi Pokja, ya kita mengatakan itu sebenarnya urusan daripada PPK. Cuma kita siap-siap aja gitu ya. Ya, iya itu tadi siap-siap kalau misalkan kenapa Pokja tidak juga mengkritisi soal itu gitu atau menolak syarat yang itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua masalah ini yang saya tanyakan di grup kan. Iya. Yang berat itu ini. Ini berat ini. Walaupun sudah saya sampaikan ke pengacaranya, katanya tadi pengacaranya sudah ketemu langsung dengan Pak Sahar di Rutan. Dan Pak Saharnya menyatakan ini tidak pernah terjadi. Cuman saya kan sudah bilang kepada pengacara, kalau bisa cek ini BAP-nya, saksi Cahyo Juwono alias Cahyo ini, apakah benar dalam BAP-nya mengatakan bertemu dengan terdakwa Andi Sahar? Karena kalau di BAP-nya mengatakan iya, nah pasti akan dikonfrontir di pengadilan, di persidangan nanti. Iya. Siapa yang bohong? Pasti ada yang bohong di antara keduanya gitu loh. Ini sih sebenarnya yang berat, cuma ini doang. Ini saksi yang mempertemukan saksi Hasrul. Ya, mempertemukan nih saksi. Jadi ada 2 sebenarnya, saksi Hasrul alias Bojes dengan saksi Cahyo Juwono alias Cahyo. 2. Harus dicek 2 BAP-nya ini loh. Iya, BAP Hasrul kayaknya ada tuh. Ya, BAP Hasrul dan BAP Cahyo. Saya khawatir itu pengakuan cerita dari Hasrul saja. Nah, itu. Sementara Cahyo Juwono bertemu dengan Andi Sahar ini bisa saja subjek pembicaraannya bukan itu. Tapi ini kalimatnya mempertemukan saksi Cahyo. Kemudian terdakwanya mengatakan kepada saksi Cahyo, berarti Cahyo itu mendengar langsung. Mengatakan pada saksi Cahyo. Iya kan? Oh iya, betul. Itu. Beratnya itu di sini.
Yang kedua. Terus yang ketiga, beratnya lagi itu ada di bagian bawah, ini bersurat bla 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 bla, gambar apa semua nih standar ini. Yang itu kayaknya yang penerimaan uang itu, informasi penerimaan uang. Kalau saya lihat ini dievaluasi. Jadi Pokja melakukan klarifikasi. Gitu loh. Ini persyaratan-persyaratan ini walaupun menurut kita ada bermasalah, sebaiknya jangan ditanggapi ya. Iya, nggak usah. Karena jaksa tidak mempermasalahkan persyaratan ini. Jangan Bliheri, dibuka, itu Bliheri. jangan dibuka ini ya. Nanti Bliheri jangan terpancing loh itu kalau misalkan Jangan terpancing, Bli. Ini kita tidak berbicara tentang yang seharusnya loh. Ya, kita bicara bagaimana melepaskan Pokja itu dari pengendalian Ya. kontrak ke proses. Ya, udah diajarin Pak Rahman kemarin di Lombok. Tenang aja. Nah, ini dia. Halaman 16. Ini yang memberatkan Pokja. Walaupun sebenarnya berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi yang disampaikan PT Sultan Anugrah tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang. Karena dokumen penawaran tidak sesuai. Ini kan statement. Statement bahwa Pokja sudah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan di halaman 16 ini. Ya itu ini banget ini. Dakwaannya itu berat yang itu. Berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen kualifikasi. Ini bisa saja pernyataan dari ahli, Pak Halid. Iya. Bisa Berarti saja. ini bukan pernyataan dari anu. Karena kalau pernyataan seperti ini kan bukan oleh JPU ya. Iya. Biasanya ada pernyataan dari ahli yang mereka kutip di sini, tapi mereka tidak mengutip pendapatnya bahwa pendapat ini enggak. Ya. Ngambil ngutip pendapat ahli, tapi memang tidak harus ya ini ya. Jadi dia dari pendapat ahli mereka menyimpulkan. Ya. Dakwaannya di situlah. Ini yang harus di-clearkan, yang harus dibela habis-habisan ini sebenarnya. Tidak menampilkan surat dukungan redeem mix, bukti setoran. Tidak dilakukan Dan penjelasan. Tapi ini bukti kepemilikan peralatan, rukun redeem mix, bukti setoran BPJS, tidak diungkap pada laman LPSE. Nah, Bu Ira kan sudah dapat kan dokumen-dokumennya kan? Iya, tapi yang dokumen tadi masih di besar Pak, soalnya ini mau dikirim. Tapi nanti cek aja deh. Ini flash disk ada. Tidak sesuai informasi pada dokumen pendukung penawaran, yaitu tidak menampilkan surat dukungan ready mix, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan 3 bulan terakhir. Itu jadi persyaratan atau tidak sih? Kalau lihatnya itu jadi persyaratan, kalau lihat di sini. Kalau di halaman yang berikutnya itu jadi persyaratan. Jadi kualifikasinya itu BG 008, BGSB. Ya surat dukungan tuh, surat dukungan sama apa tadi? Dia ini sama BPJS. Ada nggak syaratnya? Dia ini bentar, Ira lihat jadwal. Dia ini antara kualifikasi dengan ini dia campur aduk dia. Ya sih, kalau dokumen pemilihannya pasti bermasalah kan? Nggak, kalau ini mah hancur lebur, Ira udah lihat dari awal. Dari awal bahasanya hancur lebur dokumennya memang. Memiliki sertifikat BPJS ditaruhnya di kualifikasi sebenarnya. Terus yang di situ dimasukin di mana? Penawaran. Nah, kalau di sini bahasanya mereka tidak mengupload. Nah, kalau memang dia masukkan ini di kualifikasi, ini juga bisa dibela maksudnya. Ya, kan mereka nggak perlu itu. Iya, itu jadi ini kalau di kualifikasi aman karena itu kan tidak harus diupload. Cuman ya memang kenapa jadi persyaratan itu jadi memang. Tapi karena nggak dipermasalahin, jadi bisa kita lewatkan nih. Jadi dia nih kualifikasi perusahaan memiliki surat kemampuan fasilitas peralatan itu kan dulu masih abu-abu tuh, di teknis ada, di kualifikasi ada. Ya. Nah, tapi dia ini memang menyatu. Dukungan bank oke, sertifikat kepesertaan BPJS masuk di situ. Pakai neraca, surat keterangan bebas temuan dari pemerintah setempat.
Surat pernyataan presiden mendaftarkan semua tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS. SKP ya oke, KD. Menentukan surat dukungan ketersediaan besi. Memiliki sertifikat SMK 3, memiliki sertifikat LISP. Jadwal pelaksanaan juga ditaruh di kualifikasi dia nih. KAK-nya Dokumen gitu. pemilik dokumen tendernya lah. Nah, kita buka ini dulu ya. Kayaknya dari KAK-nya itu sebentar. Tadi udah Nah, kirim kalau di misalkan grup. kalau misalkan dari KAK kan bisa kita, Coba bentar ya, Ira buka itu. jadi kita tidak jawab berdasarkan KAK, tapi kita jawab berdasarkan LDK sama LDP-nya yang ada di dalam dokumen. Sesalah-salahnya itu. Bentar ya, Ira buka. Mau dibuka di sini nggak? Boleh, boleh. Saya sudah stop share. Masih disable, Pak. Hah? Sorry, sebentar. Oke, silakan. Spesifikasi teknis, brosur, tenaga teknis, rencana keselamatan kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan, persyaratan lainnya ada di KAK, metode pelaksanaan, surat dukungan ketersediaan besi dan dukungan ready mix. Jadi dia pakai KAK, persyaratan lainnya ada di KAK. Coba kita lihat LDK ini ya. LDK-nya apa? Jenisnya SBU, IUJK, BPJS Ketenagakerjaan dikualifikasi. Itu ada dan bukti pembayaran 3 bulan, itu yang didakwakan nggak ada. Dan bukti pembayaran 3 bulan. Nah, itu kalau Ira baca di sini kayaknya tidak diupload doang deh bahasanya. Bentar. Tidak diunggah pada halaman LPSE. Nah, ini tidak diunggah atau dia tidak masukkan di kualifikasi ini, artinya kalau ini kan harus dicek dulu nih. Ini tidak diunggah. Karena kan kalau kualifikasi, kalau memang dia cuma input nomornya kan nggak masalah. Artinya masih bisa dibela di sini. Betul. Dukungan, terus. Lewatin. Nah, tenaga ahlinya dengan tenaga teknis dia masukin di kualifikasi. Oke. Itu juga ada masalah nih. Yang diminta tenaga ahlinya itu S2, tapi yang dimasukin hanya S1. Yang di dakwaan halaman 16. Jadi dakwaan halaman 16 itu tenaga ahli yang ditawarkan PT Sultan Andung atas nama Zaifuddin tidak sesuai dengan persyaratan dapat dalam dokumen KAK. Berdasarkan dokumen KAK, tingkat pendidikan tenaga ahli untuk jabatan manajer proyek adalah S2 Teknik Sipil. Namun PT Sultan Anugrah menawarkan tenaga ahli atas Zainuddin untuk jabatan hanya lulusan S1 Teknik Sipil. Kalau bisa kita bisa nggak ngabaikan KAK ya Pak ya? Nggak bisa. Bahwa Kalian dalam dokumen mengatakan sesuai KAK. Jadi kita tidak bisa mengabaikan KAK. Kalau Ira kalau memang bahasanya seperti ini, kalau Ira lebih cenderung melemparkan kesalahannya kepada PPK, Pak. Kenapa PPK terima prosesnya Pokja kalau memang ada kesalahan di dalam Pokja melakukan evaluasi? Seharusnya PPK tidak terima. Kalau Ira lebih cenderung ke sana. Kalau PPK-nya mengatakan loh, kan yang melakukan evaluasi kan kamu bukan saya. Saya disodorin pemenang ya saya terima. Bahaya loh. Bisa Tapi saling di dalam Perlem 9-nya jelas, Pak. PPK kan melakukan review. Ada tulisan, ada di dalam lampiran di Perlem 9. Jadi Melakukan review hasil. Kalau gitu berarti kita mengakui Pokja salah dong. Kita mengakui Pokja salah dan PPK turut serta salah kan begitu tuh. Nah, ya itu makanya resikonya gitu. Itu kita simpan sebagai opsi terakhir ya. Jadi ya, Pak. salah satu opsi artinya
Ya apa boleh buat kalau memang kenyataannya bahwa ada kesalahan dalam evaluasi ya sudah, tapi ini kan juga kesalahan dalam evaluasi tidak bisa Administrasi. serta-merta, ya tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa perusahaan ini tidak bisa melaksanakan. Karena kan PPK yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan kontrak kan begitu. Iya. Jadi paling yang akan difokuskan dalam pembelaan nanti adalah ini PPK-nya yang tidak mengendalikan kontrak gitu. Karena kalaupun dia salah evaluasi, bisa saja kalau misalnya PPK-nya mengendalikan kontrak, hasilnya tetap bagus dong. Ya, seharusnya gitu. Kan begitu ya, Pak Rafan? Kenapa Rafan nanti maju ke pengadilan nih? Karena sebenarnya Saya ya? pasal Iya, Pak Rafan aja. Oke, saya kasih pendapat dulu, Pak. Begini, saya setelah mendengar tadi, ya membaca beberapa juga. Kalau yang dari Bu Ira tadi, saya kira kalau itu yang disampaikan, benar kata Pak Halid, ini saling melempar. Yang kedua adalah justru itu membuka ruang bahwa kenapa jangan nanti hakim beranggapan begini, kok kenapa nggak direview oleh PPK? Karena mungkin mereka sudah kerjasama, jadi check and balance itu nggak jalan gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kira-kira fokus mereka ini sampai masuk perbuatan melawan hukumnya di mana, ya. Nah, tadi kita sudah dapat pertama yaitu tentang perubahan persyaratan. Ya. Ya, saya sepakat bahwa perubahan persyaratan tersebut tujuannya tidak untuk mengarahkan penyedia tertentu. Ya. Ya. Karena apa? Justru dia mengurangi dengan menurunkan persyaratan itu justru membuka lebar, ya, membuka lebar penyedia yang lain, karena persyaratan yang sebenarnya justru hanya pengalaman pekerjaan konstruksi. Konstruksi ya. Jadi artinya ada yang justru lebih luas dari itu lagi, ya, yang awalnya berlantai, dan dari kalimatnya pun sebenarnya berlantai artinya apa? Semua bangunan punya lantai kok. Lantai ya, benar. Iya kan? Beda kalau dia bilang berlantai 1, berlantai 2, berlantai 3. Bertingkat. Atau bertingkat kan? Ini kan berlantai artinya kalau kita maknai dari sisi kalimatnya berlantai, ya dia bikin bangunan gedung kecuali nggak ada lantainya nggak memenuhi syarat, tapi selama ada lantainya yang memenuhi syarat, ya. Jadi mungkin Pak Halid, ya, kita fokus ke beberapa, kan hanya beberapa halaman saja itu yang menjadi fokus. 3 halaman aja Pak. Halaman apa, berapa tadi Pak Halid? 9, 10, 16. Oke, 16. Dan berikut mengenai tadi yang pertemuan tadi itu kan hanya satu yang disebut ya. Ya. Betul. Hanya satu yang disebut. Andi Sahar. Pak Andi Sahar. Jadi saya kira ini harus betul-betul kita pastikan kepada yang bersangkutan, kepada melalui pengacaranya, ya. Ya. Karena kalau menurut saya memang itu yang berat, karena itu yang justru itu justru benang merahnya itu sangat kelihatan kalau dia memakai pasal tentang turut serta, ya. Nah di situ. Adapun tentang persyaratan, kalau ini kan masih merujuk ke Perpres 16 ya, yang tender ketiga ini. Dia ini abu-abu. Iya, maksudnya gini. Yang ketiga sudah 16. Ini Perpres 16, tetapi aturan turunannya, aturan pelaksananya memang belum. Jadi dia di masa transisi masih pakai antara Perpres 54 sama PMPU 31 dia nih. Iya, jadi saya insya Allah Pak Halid hari Jumat insya Allah di Makassar. Nah Sabtu itu saya memang rencananya untuk bagaimana bisa ketemu. Ya, hari Sabtu itu bisa ketemu untuk berdiskusi. Makanya kira-kira apa saja yang menjadi poin. Yang di Makassar itu siapa saja Pak? Pak Halid enggak di Makassar ya? Ya, enggak lah. Pak Halid udah balik Jakarta. Kan maksudnya siapa tahu pas kebetulan minggu depan itu Pak Halid pas mungkin di Makassar, ya berarti kita kurang tahu. Karena sekarang ini kan juga yang Pak Fuad kontak untuk masalah PLTSA itu kan, itu juga kita harus diskusikan juga loh itu. Iya. Atau dikondisiin bisa nggak ke Makassar? Ya bisa aja sih sebenarnya. Karena acara saya kan selesai hari Selasa tuh. Coba tapi tergantung Pak Fuad, kita diskusikan dengan Pak Fuad lah. Tapi untuk sekarang ini prioritas pertama ini Pak Rafan. Kemudian backup itu Pak Samsul. Karena yang paling dekat kan 2 ini nih. Pak Rafan kan cuma 1 jam tuh. Pak Samsul cuma 45 menit malah kalau nggak salah tuh ke Makassar. Dekat banget kan Pak Sam? Pasang cuma 30 menit malah kalau nggak salah tuh. masa?
Iya, dari Banjarmasin Makassar tuh cuma lompat selat kecil kok. Pak Sam tuh kalau naik perahu Katinting atau yang itu, Itu lama. itu dekat juga nyebrangnya. Jadi Jadi prioritas pertama Pak Rafan, prioritas kedua Pak Samsul, prioritas ketiga Bli Heri, prioritas keempat saya, prioritas terakhir Bu Ira. Kejauhan soalnya Bengkulu. Gitu. Iya. dan itu Pak Lid, apa namanya, kursi saksi itu memang maksimal sih 70 kilo kayaknya itu. Kapasitas bebannya itu yang di pengadilan. Itu kursi besi biasa, oke. Yang merah-merah biasa, merah biru atau Enggak, panjang kemarin besi muat kok. muat sih muat, cuma kan bebannya. Masalahnya muat Khalid, enggak. bisa kita share screen lagi. Tadi saya kayaknya ini yang agak sulit kita apa. Tapi kalau dari sisi proses pengadaan sih yang Ini intinya di halaman 16 Pak Rafan. nah ini gimana ini? Gini, saya mau ingat nih. Ini pemenangnya cuma satu ini saja ya? Ya, Yang lain gugur. gugur. Oke. Saya pikir tadi menjawab pertanyaan bahwa ini upaya memenangkan saja. Ntar saya ke bawah dulu ya. Aku cium. Dadah. Iya, udah, itu aja sih. Si bawahnya sudah kontrak ini yang di bawah ini. Udah pelaksanaan kontrak, saya udah tidak baca lagi di bawah ini karena udah ada kaitannya. Ini udah dakwaan. Ya, yang khusus Pokja saja. Iya. Baru Ini yang penting. saya sih penasaran dengan BAP ahli. Jadi sebenarnya kalau bisa kita mintakan BAP ahli, ya, kira-kira ada berapa ahli? Tapi kita fokus pada ahli pengadaannya, ya. Nah, kira-kira ahli pengadaan itu apa yang dinyatakan di situ? Tapi saya sudah bisa menggambarkan khusus untuk Pokja, BAP ahli itu ini mengatakan ini. Nih, tidak berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang karena dokumen penawaran tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Ini. Kemudian Pokja melaksanakan proses pemilihan secara pro forma, yaitu dilakukan klarifikasi pada tahap evaluasi teknis. Meskipun terdapat tidak sesuai informasi pada dokumen pendukung penawaran. Ini sih kalimatnya ini nih. Ini halaman 16 ya? 16 Pak Rafan. 16 dan sedikit 17 di awal-awal aja. Karena memang itu mereka kaitkan dengan pengaturan tadi. Ya. Ya. Ini Ira yang share atau bukan sih? Kok nggak bisa dimatiin? Saya yang share, Bu Ira. Bu Ira mau share? Enggak kayaknya. Enggak. Laptopnya bermasalah ini. Varian apa? COVID Banyak. varian baru ini gejalanya sudah sampai ke pengaruh terhadap IT loh ini. Gimana Pak Rafan, ini sama laptopnya Pak Rafan ini nih. Bukan yang share screen Pak Khalid. Dia protes kok nggak bisa dipindah, nggak bisa di close ya. Nah, ini nggak bisa di close. Itu sama-sama HP loh. Sama-sama HP. Nanti laptop dulu. Sama-sama. Sebenarnya kita sesama pengguna HP nggak usah kita berantem di depan pengguna Mac loh. Kita mempermalukan diri sendiri. Ira punya Mac, Ira pakai Mac aja. Sesama HP dia bertengkar sendiri. Laptopnya macet. Jadi Pak Khalid, insya Allah kalau saya tidak ada halangan dan ke Makassar, saya itu cuma penasaran sama pendapat ahli, ya. Artinya saya akan coba lihat pendapat ahli seperti apa. Kemudian karena pasti dia mengurai tentang PMH-nya di mana, ya. Tentang misalnya apa yang dilakukan oleh Pokja dia sandingkan dengan regulasi. Ya. Regulasi. Nah, saya sih mencoba mungkin kita bisa memberi saran mungkin Pak Khalid, Pak Blimade, ya, Bu Ira, Pak Sam, tentang gini, bahwa kalaupun memang sudah tersudut di persoalan ada yang salah di proses pengadaannya. Nah, itu kira-kira apa yang bisa kita sampaikan tentang misalnya bahwa ini
ya harusnya ini kesalahannya ya kesalahan administratif lah misalnya ya. Misalnya, walaupun kita tidak langsung menyerah sampai ke situ bahwa benar loh ada kesalahan, tapi itu administratif gitu. Karena apapun itu tetap akan dikaitkan dengan bahwa Pokja itu melakukan kesalahan, memang administratif, tetapi ada mens rea di dalam. Nah, gitu. Kesengajaan Ya, yang dicari. iya, karena kenapa seperti itu? Karena memang sudah diurai dari atas, alur kronologisnya sudah diurai, ya, sudah diurai oleh jaksa penuntut umum dari atas tentang adanya pertemuan, kemudian mereka melihat adanya perubahan apa namanya, adanya perubahan itu. Makanya di sini pendapat di halaman 16 di kesimpulan ini memang dia tidak menyinggung tentang perubahan persyaratan itu. Perubahan persyaratan yang di awal-awal itu sebenarnya mereka pengantar saja untuk bagaimana menggiring opini ya majelis hakim bahwa oh ini loh sudah ada pengaturan-pengaturan maka sampailah pada kesimpulan ini. Nah, sementara dari ahli itu sendiri saya memahami bahwa ahli pasti akan pendapatnya seperti itu bahwa ini tidak layak untuk menang, dia harusnya gugur gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya ternyata pada saat bekerja dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya. Tapi saya punya satu poin bahwa masalah pekerjaan itu dia sudah pernah, dia punya pengalaman menyelesaikan pekerjaan sebelumnya. Ya. Jadi artinya dia pernah bekerja dulu dan selesai pekerjaan itu. Ya. Ya, itu salah satu yang dievaluasi. Adapun kegagalan dia melaksanakan itu adalah pada pelaksanaan kontrak. Ya, itu. Ya, itu. pada pelaksanaan kontrak, yang mana kalau konsultannya kemudian PPK-nya itu warning di awal, ya bisa saja dilakukan pemutusan kontrak. Ya. Atau pembayarannya ya tidak dibayarkan karena memang pekerjaan misalnya tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai volume. Ya. Nah, mungkin itu yang kita tinggal berharap karena kalau betul-betul kita lihat, saya pun melihat dari dokumennya dan lain-lain, ya memang dari sisi kesalahan ya memang ada sesuatu yang dilanggar di sini, ya ada sesuatu yang dilanggar. Tinggal bagaimana sih kita, apalagi ada di halaman berapa itu Palit yang 1 miliar itu? Ada juga ya di dakwaannya ada ya? Nggak ada kalau ini sih. Tidak ada ya? Saya juga tidak menemukan sih itu, cuman di BA. Nggak ada. Nggak ada ya? Nah. Nggak ada. Cuman keterangan dari teman-teman ini aja di salah satu Pokja itu. Iya. Ya. Itu lisan, itu nggak usah dibahas selama nggak ada tertulis. Ya, baru yang berikut adalah peran 2 Pokja yang lain. Kalau memang betul, karena kalau saya melihat di halaman berapa tadi, 10 tadi, ya itu peran cuma 1 Pokja yang di situ. Walaupun itu disangkal ya, ada catatannya bahwa pernyataan ini tidak benar. Ya, nah artinya cuma 1 Pokja di situ. Cuma Pak Sahar kayaknya. Selain Pak Sahar nggak ada. Kayaknya saya perlu ini juga nanti ke apa ya, poin-poin yang menggugurkan penyedia yang lain. Kemudian jadi maksud saya gini, nanti kita lihat siapa tahu bahwa kayak surat dukungan dan segala macam itu tidak menggugurkan di penyedia-penyedia yang lain gitu kan. Artinya proses evaluasi ini memang betul-betul berdasarkan pemahaman Pokja bahwa yang gugur itu seperti ini, yang lulus itu seperti ini. Kemudian yang kedua, backup-nya adalah ada faktor psikologis yang harus yang menjadi beban Pokja bahwa ini tender ketiga loh. Kalau misalkan ini gagal, ya karena tadi contoh ya, saya nggak tahu nih apakah persyaratan, makanya kita harus lihat LDK-nya. Persyaratan itu kan dituliskan di poin T bahwa mengunggah surat dukungan batching plan atau apa tuh? Batching plan kalau nggak salah. Ready mix ya. Ready mix. Nah ya. Kalau mengunggah surat dukungan ready mix itu ada, kemudian ini dimenang tidak terlewatkan oleh Pokja dalam mengevaluasi, maka ini yang mau kita akan gunakan bahwa pilihannya adalah ini akan tender ulang lagi, kemudian waktu akan semakin panjang lagi, atau kita memilih penyedia yang terbaik dari pilihan yang buruk. Nah, ini juga faktor yang meringankan menurut saya.
karena pilihannya di situ. Jadi pada saat awal Pokja hanya berpegangan pada pengalaman si penyedia yang dimenangkan ini. Kebetulan dia juga penawaran terendah, misalnya syukur-syukur yang gugur itu penawaran yang tidak terendah ya, syukur-syukur kalau ada. Iya. Kalau yang terendah ini sih jadi lebih enak gitu kan. Artinya kalau dilihat dari pengalaman, apalagi kalau misalnya pengalaman Sultana ini terbaik dari penawar yang lain. Ya. Ini juga akan menjadi faktor yang meringankan buat dari sisi Pokja. Artinya Nah, ini yang perlu yang terbaik di antara yang terjelek. Iya, yang terbaik dari yang buruk lah. Dari pilihannya daripada tender keempat gitu kan. Kemudian proses panjang lagi dan seterusnya. Itu maka pilihan. Karena saya juga pernah melakukan seperti itu sebenarnya dalam beberapa kali tender yang saya tangani gitu kan. Ada persoalan-persoalan sepele yang kalau kita lakukan tender ulang itu akan berdampak pada pekerjaan tidak selesai karena waktunya sangat sempit. Misalkan kalau saya kemarin misalkan ada persyaratan malah ini kalau yang ini don't try at home ya, tapi saya lakukan dan sudah jadi temuan, kemudian begitu jadi temuan kita bisa jelaskan. Waktu itu masa laku. Waktu zaman-zaman lelang ya, masa laku itu kan masih setting, masih di input gitu. Nah, itu ada masa lakunya yang kurang gitu. Tapi dia penawaran terbaik satu-satunya. Nah, kita menangkan dan jadi temuan waktu itu. Karena kenapa ini dimenangkan? Akhirnya kita jelaskan ketika kita menangkan penandatanganan kontrak juga sebelum masa laku penawaran itu masih berlaku. Nah, itu juga bagian gitu ya yang bisa kita pakai. Artinya pilihan Pokja adalah apakah dia tender ulang kemudian panjang lagi atau kita memilih pilihan yang terbaik gitu dari yang buruk. Oh, ini ya Bu Ira ya? Ya ini. Iya. Dia 3 yang masuk. Yang terendah itu PT Kakanta 22 miliar penawarannya. Terus Gugurnya kenapa tuh gugurnya? Gugurnya tidak melampirkan brosur Tidak melampirkan raja atau gambar jenis besi yang ditawarkan, tidak melampirkan SMK 3, ada audit, tidak tidak melampirkan melampirkan surat keterangan tidak menjadi sanksi, sertifikat ISO lingkungan, tidak dilampiri bukti hasil audit eksternal terakhir, sertifikat manajemen ISO, tidak dilampirkan bukti hasil audit eksternal tahun terakhir. Sekarang yang menang ini kedua atau yang berapa yang ini? ketiga. Nah, coba lihat 25 berapa dia? 25,22. Bentar. Oh. 25,529. 25,529. Pak Sam yang tertinggi, Pak Sam. Yang tertinggi malah ya. Ya. Dan sebenarnya kalau memang betul estimasinya keliru, ini juga jadi berat, Pak Sam. Iya, betul. Karena maksudnya gini, kalau memang tidak layak dimenangkan terus dimenangkan, nah ini juga yang jadi masalah. Ini kan yang ini sertifikat ISO lingkungan tidak dilampiri bukti hasil audit ini memang ada di persyaratannya. Iya, betul di sini. Di KAK. Jadi dia tuh kan semuanya di KAK yang tambahan lainnya. Di LDK nggak ada. Bunyi LDK apa sih? Di LDK bentar, ya buka lagi LDK ya. Oh, ini laptopnya ganti nih. Buka dari WA aja. WA ada. Ya, yang pemenangnya tadi coba itu apa namanya? Dia 3 yang masuk ya. 3. Ira mau buka itu dulu sebentar. Buka di WA. Untung Ira simpan di WA ini. Kita mau lihat dokumennya kan, dokumen pengadaan, kaji ulang. Beli Heri mana Beli Heri? Jangan-jangan tidur. Beli. Ya. Udah lihat dokumennya nggak? Udah, saya lagi pusing lihat gininya, bikin nyalahin Pokja aja sih Pak, tapi ya udahlah artinya. Hati-hati. Susah banget. Inilah bedanya Beli. Kalau kita dalam proses pembelaan, kita nggak boleh menyalahkan. Kalaupun salah, bagaimana caranya agar kesalahan tersebut bisa lebih halus? Asik kan? Jadi kita tidak merubah pasal, ya. Jadi kita tidak merubah pasal, tetapi kita mencari
kira-kira ada hal tidak yang nanti meringankan ya. Itu apa ini coret-coret? Ini Ngetes iPad bisa. ini maksudnya apa ini? Ngetes. Maksudnya ngetes kan bisa nggak perlu di-share. Ya, ini nge-share maksudnya. Aduh. AK-nya kepotong yang Ira dapat tuh. Nah, cuman salah satunya ini. Jadi dia ke AK-nya ini. Oke. Sertifikat SMK. Kalimat dilengkapi bukti hasil audit eksternal. Nah, yang persyaratan yang dirubah yang mana? Coba lihat. Nah, coba kita lihat itunya aja kali ya. Lihat berita acara reviewnya aja kali ya. Kalau gini loh. yang juga Nah, latar belakang KAK-nya ini. Output perkiraan biaya organisasi tenaga ada. Perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 120 hari. 120 hari. Wajar aja gagal kontrak. 120 hari benar 4 bulan. 4 bulan bangun gedung. Pertimbangannya Pak Halid mungkin karena ini struktur. Kalau struktur sih menurut saya masih mungkin. Ya, karena dia tidak sampai pada finishing. Ya. Ya, dia tahap 1 ya. Dia tahap 1. ya. Ya. tapi struktur kok ada tower crane ya? Makanya diganti mobil crane tuh. Nah, itu jadi alasan juga tuh, bagus tuh. Tuh, ini ada di reviewnya ada nih. Ya. Tambah tower crane diganti mobil crane dan penambahan lift pengangkut barang. Jadi nggak perlu pakai tower crane. Kenapa? Ini cuma struktur saja gitu loh. Ini strukturnya sampai kolom atau apa ya? Nanti ada gambarnya. Coba nanti kita lihat gambarnya. Gini loh, ini kita harus minta teman siapa yang paham teknisnya ya untuk memperkuat, karena kalau misalnya hanya saya yang dihadirkan, saya tidak terlalu mengerti teknis ini ya. Pak De Heri paling bagus. Nah, Heri Suroso. jadi maksud saya gini, dari jangka waktu 100 sekian hari menjadi 120 dengan 20-an miliar, itu pengaruhnya terhadap perubahan ini loh. Jadi artinya perubahan peralatan ini dari tower crane menjadi mobile crane itu ada tidak hubungannya dengan karena ada perubahan nilai HPS ya. Kemudian yang dari berapa lantai tadi Pak Halid? Tetap 8 ya? lantai. 4 lantai jadi 2 lantai. Bukan jadinya dia 4 lantai ini. Enggak, 2 lantai aja jadinya. Saya baca. Kenapa? Karena mempercepatan kan waktunya berkurang. Cukup sih Pak sebenarnya Pak Rafan, karena Ira sendiri ngawal di rumah sakit umum di sini 57 miliar 5 bulan selesai tepat waktu. Tuh, pagunya dari 49 menjadi 26. Berubah. Ya, jadi maksud saya gini, teknisnya secara teknis berarti ada hubungannya antara penurunan nilai HPS ya dengan menyesuaikan waktu dengan persyaratan peralatannya. Ya. Jadi karena misalnya dia dari 40-an M dengan 4 lantai, kemudian 20-an M jadi 2 lantai, maka persyaratan tower crane itu tidak kompatibel lagi. Pak Rafan, di sini ada nih, perubahan jangka waktu pelaksanaan, penambahan jenis dan jumlah peralatan, penambahan kualifikasi penyedia, mengacu berdasarkan hasil rekomendasi dari konsultan perencana. Oke, saya Sudah kira ada analisanya dari konsultan perencana. Berarti saya kira ya, tentang coba turun lagi Bu Ira tadi. Kalau tentang persyaratan aman kayaknya. Kalau tentang persyaratan saya kira sudah ada juga dari ini, dari apa namanya? Dari konsultan. Jadi kita mungkin kita clearkan dulu tentang persyaratan itu ya, bahwa yang lebih paham itu konsultan perencana, sehingga kenapa peralatannya jadi berubah dan lain-lain. Tentu ada kajian teknis dari ahli ya, dalam hal ini konsultan perencana, karena dia masih mempunyai tanggung jawab di situ kan. Nah, yang mungkin kita fokus di sini tentang tadi yang seharusnya dia gugur, diluluskan. Nah, kalau saya lihat yang dari yang gugur yang peringkat 1 dengan peringkat 2, itu ini yang susahnya nih, karena di KAK pasti menuangkan seperti yang di Ira tadi sebutkan. Kalau pemahamannya itu harus diupload,
maka itu benar gugur karena tidak melampirkan surat apa tadi update ya, apa yang segala macam. Terus, nah yang masalah di KAK itu ada, ini coba ke atas lagi, Ra. Nih. Terus lagi, yang tadi ada tuh. Nah ini, Iya. persyaratan kualifikasi perusahaan, meskipun salah juga kualifikasi perusahaan. Surat dukungan ready mix ini jadi poin kan, Ya. yang dijadikan oleh jaksa, Mm-mm. bahwa ini mereka tidak melampirkan surat dukungan ready mix. Tapi dimenangkan. Tapi dimenangkan. Nah, ini kan yang perlu kita jawab nih sebenarnya. Seandainya tadi gugurnya tidak berdasarkan KK, makanya kita harus lihat LDK dan LDP-nya nih. Bu Ira, ini kan KAK, anggaplah ya. KAK ini jadi pintu masuk untuk dimuat di dalam dokumen pemilihan, ya. Nah, sekarang dokumen pemilihan, tapi kan tata cara evaluasinya tidak mengacu di sini. Tata cara evaluasinya kan mengacu pada LDK, LDP. LDP, LDK. Nah, sekarang coba lihat di LDP, LDK-nya. Apakah di situ ada tidak persyaratan tentang ready mix ini? Saya curiganya ini kalau nggak salah kemarin itu mereka semua persyaratan untuk itu dipakai KAK. Iya, kalimatnya begitu Pak Rafan, sesuai KAK. Cuma nanti lihat dulu lah di LDK-nya. Kita lihat kalau misalkan yang tadi ISO dan segala macam ada di LDK, sementara ready mix itu hanya ada di KAK, kita bisa jawab seperti itu. Betul. Gitu. Bentar, kita buka ya. Kita harus menjaga konsistensi ya. Iya. Bahwa ini konsisten loh. Jadi kalau misalkan mereka semua menggunakan KAK, walaupun itu salah sebenarnya ya tetap kita nggak bahas itulah. Membenarkan enggak, menyalahkan enggak. Oh, ini yakin beli Heri pasti pusing. Emang. Dari awal aja rada pusing. Kira langsung bacanya udah langsung mumet. Karena kan biasanya kan, ini udah kelihatan belum ininya? Udah ya? Udah kelihatan tapi belum kelihatan LDK-nya. Bentar. Beli Heri pasti pusing liatnya nih langsung. Dia Iya mau, lah. saya pasti nggak mau dia langsung. Dan pasti langsung nyala-nyalahin. Ya Beli Heri ya. Ini dokumen yang salah. Kita nggak membenerin nih. Nah ini nih, LDK nih. Kita dari LDP dulu ya. Ya. Kalau LDP kayaknya bunyinya standar tuh. Spesifikasi teknis dan identitas. Itu ada poin 6 itu? Mana poinnya? Nggak ada, cuma tapi Nah itu persyaratan lainnya ada di KAK. Nah, tapi itu kan kayak gitu mereka. Tapi ada surat dukungan ketersediaan bersih ready mix nomor 8. Ada masuk kan persyaratannya? Udah. Masuk. Nah ini justru ini memberatkan nih karena memang kalau memang tidak ada di dalam apa yang saya curiga jangan-jangan ada loh di dalam Apendo. Coba bentar, Ira buka ya yang Apendo. Oh, dia dinyatakan apa namanya tidak ada ready mix tapi lulus ya dukungan. Iya, tidak ada ready mix di kualifikasi dalam dakwaan. Di kualifikasinya siapa penyedia? Kualifikasi penyedia. Oh, dukungan ready mix tidak ada. Ya, jangan-jangan di Apendo ada. Di penawaran. Iya, bisa saja. makanya. Ini yang nyusun dakwaan kan nggak ngerti, Mas. Ya, oke. Pemilahannya. Makanya kalau itu benar, jadi di dalam Apendo ada, ya udah kita bilang pada evaluasi penawaran itu hanya enaknya bisa pinjam user mereka nih, bisa ngecek enaknya. Sebelum Mira buka itu mau dilanjutin lagi nggak itunya? Iya, do LDK-nya dulu coba. Kita fokus ke ready mix sama yang menggugurkan. Yang apa tadi? ISO itu. ISO Nih. Coba ISO-nya ada nggak? Terus SPT, memiliki ahli struktur. ISO-nya kayaknya di itu. Cuma di KAK ya? Cuma di KAK kayaknya. Kayaknya di KAK. Wah, berat lagi tuh.
Berat. Kita kayaknya di Palit. Ya. Ini kan kita sudah, artinya begini, kita objektif saja dulu melihat ya. Nanti sesudah itu baru kita mencari kira-kira strateginya seperti apa. Ya. Pada hal-hal yang memang sudah jelas. Nanti tapi kan habis ini kita ketemu, insya Allah kita ketemu dengan pengacaranya, dan mungkin kalau memungkinkan mungkin bisa juga ketemu dengan terdakwa ya. Maksudnya kan sebelum persidangan, biasanya persidangan kan masih pada saat hadir masih agak lama, mulai pengalaman saya seperti itu. Kita sudah harus membuat, Bu Ira, mungkin Bu Ira bisa bikin catatan ya, artinya bikin aja di Word, tentang beberapa hal yang memang sulit untuk kita hindari. Ya, misalnya begini, di dalam dakwaan itu di halaman 16 itu di kesimpulan bahwa ini tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ini, sementara di dalam dokumennya ada, persyaratannya ada. Dia mempersyaratkan ready mix, ternyata tidak ada. Tapi dia tetap diluluskan. Ini. Nah, nanti dengan pengacara mungkin kita bicara saja dulu dengan mereka. Ya. Artinya kalau tetap ahli pengadaan dihadirkan, maka resiko yang akan terjadi ini. Kita tidak bisa mengelak persoalan ini. Ya. Karena jujur, pada saat misalnya di dalamnya dipersyaratkan dan itu tidak ada, kemudian dia tidak gugur, ya, saya selaku ahli misalnya, saudara ahli, ini di dalam dokumen mempersyaratkan A, apakah itu harus dipenuhi? Ya, jawaban saya sederhana, mana yang dipersyaratkan ya harus dipenuhi. Nah, kalau tidak dipenuhi, apakah gugur atau tidak? Nah, ya, jawaban kita siapapun ahlinya, saya kira jawabannya ya gugur. Pasti gugur ya. Gugur. Nah, sehingga kita kita melihat strateginya seperti apa. Kalau ahli pengadaan tetap hadir, maka kita strateginya seperti apa. Yang kepikiran di saya adalah strateginya mengarahkan bahwa walaupun yang dilakukan proses pemilihan ini yang akan melaksanakan pekerjaan, tapi sebenarnya untuk mencegah ini lebih besar terjadi itu ada di pelaksanaan kontrak, kan begitu. Nah, itu maksud saya. Jadi gini loh, kita tidak terlalu membuang energi di persoalan gugur tidak. Kalau saya sih ditanyakan, saya nyatakan gugur, misalnya ya. Ini dipersyaratkan ISO, dipersyaratkan ini. Nah, kalau kemudian tidak ada itu, apakah gugur atau tidak? Ya jawaban saya tidak akan merubah apapun, jawaban saya ya gugur. Nah, nanti mungkin kita membuat satu strategi bahwa dari pengacara itulah yang akan bertanya, ya. Misalnya, oke lah di sini penyedia ini misalnya harusnya gugur, ya. Tapi dia mempunyai pengalaman nih, artinya memang dia pernah mengerjakan ini dan selesai, buktinya ada bukti kontrak, ada PHO. Nah, oke. Gugurnya di persoalan yang lain misalnya. Nah, sekarang pada saat pelaksanaan kontrak itu sebenarnya seperti apa supaya tidak terjadi kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi dan lain-lain, apa yang harus dilakukan? Apakah Pokja masih punya kewenangan di dalam mencegah adanya itu, mencegah adanya misalnya kekurangan volume dan lain-lain. Nah, mungkin di situ makanya kemarin waktu ketemu saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Waktu kita ketemu di Makassar, Bu Ira kemarin, sebelum kita ke mana ya, ke Tual atau kemana itu. Nah, itu kan saya sudah sampaikan bahwa dalam kondisi seperti ini, ya kita menyelamatkan diri masing-masing. Artinya apa? Artinya ya kita tidak boleh lagi secara kolektif, mencari selamat secara kolektif. Tetapi mencari selamatnya sendiri-sendiri sekarang. Jadi saya sepakat dengan Pak Khalid, bahwa ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa merubah itu. Ya. Nanti Bu Ira tolong diberi catatan yang di dakwaan itu, dibikin saja di Word ya. Dakwaannya ini di dalam dokumennya ada, tapi penawarannya tidak ada. Jadi artinya, ini penawarannya. Artinya Pak Ali, saya tidak mau nanti pengacara ini berkutat di persoalan bahwa yang mereka lakukan itu benar. Betul. Sehingga kita seakan-akan, saya tidak mau juga kalau kita terjebak di situ, maka pasti hakim akan bisa mengabaikan pendapat ahli karena kok ahlinya ngomong seperti ini, gitu loh. Ya. Ini dukungan ready mix. Ini
mobil crane, batching plan. Ini ada? Kan ready mix-nya. Nih batching plan. Enggak. Ini alatnya kan? Alatnya. Kontrak genset. Peralatan yang kami sediakan. Sewa peralatan. Itu sewa peralatan ready mix Ready mix itu kan dukungan. dari penghasil ya ready mix. Pump, truck set, mobil crane, water tank, batching plan. Alat ini bukan ready mix. Batching raja beli dan truk. Dia ini semuanya ini masuk masih di berarti kalau secara peralatan berarti kayaknya nggak masalah. Ada ready mix-nya. Ira lagi buka. Nggak ada, ini sudah halaman 14. Spek 14. Ini apa? Ini SP judulnya SP sewa ready mix nih. Iya. Iya. Ini aja udah salah. Judul filenya. Judul SP filenya. ready mix. Soalnya yang salah. Ira, Oh, nggak apa-apa. Kalau mau ini. Bentar. Ini pengadaan besi beton, Ini besi dan baja ringan. Raja ringan. besi beton. Oh ya. Nah, ini memang lautan steel oke. Harusnya kalau ready mix itu kan ke apalagi yang wika beton kayak begitu kan? Udah nggak ada. Ini besi bukan ini. Oke, Bu Ira Bu Ira tolong catatannya ya, maksudnya nanti kita itu jadi yang memang tidak ada itu tadi ya. Dia itu Ya. apa lagi ya? Dia itu apa lagi ya? Saya kemungkinannya gini. Ini husnuzon aja sih. Tenaga teknisnya Kemungkinannya Pokja hanya mengevaluasi melihat dari filenya. Jangan-jangan. File Atau Judul nggak file. paham juga judul. bedanya Judul ready mix file. dengan peralatan. Jadi udah tidak memeriksa lagi isinya. Kena Nah, buru-buru. sementara penyidik itu memeriksa sampai isinya. Itu karena kayaknya udah bosen ngevaluasi itu beneran itu. Karena judulnya surat perjanjian ready mix. Iya. Nah, Zaifuddin ini mereka di mana yang nyiapin peralatan apa mereka bisa tahu dia nih S1 segala macam ya. Ininya cuman ada sertifikat keahlian. Proyek utama. Oh, ini ada. Ini S berapa dia nih? Sarjana Sipil. teknik. S1 tuh tulisannya tuh. Jelas. Satu. Tadi dipersyaratkannya S2. Ujung pandang lagi banyak itu ya, ngeri banget. Kita lihat syaratnya ngeri banget asli. Ya memang S1. S1 itu tadi di atas S1. Udah dia udah bikin pernyataan. Ya, emang nggak ketemu. Bentar lagi, kita lihat lagi. Gila 26 persyaratannya. Fokus yang Kalau kesalahan file tadi yang terjadi itu kita jangan berkomentar soal itu. yang mana Mas? Yang tadi surat perjanjian ready mix tadi, Ya. kemungkinan besar Pokja hanya melihat filenya saja. Bahwa judul filenya ada surat perjanjian ready mix, tapi mereka nggak lagi mengecek bahwa di situ memang ada nggak di antara dokumen yang ada itu surat perjanjian ready mix. Ya, Bu Ira. Ya. Ini halaman 16, kalau bisa halaman 16 ini diurai dalam bentuk tabel, ya. Bisa ini di surat dukungan ready mix, bukti setoran ini kan? Ya. Tidak diunggah pada laman LPSE. Nah, coba kita bikin satu-satu. Misalnya persyaratannya pertama ready mix. Sekarang ada atau tidak? Oh, tidak ada. Kedua apa? Bukti setoran BPJS. Kita lihat di situ ada enggak bukti setoran BPJS ini di dalam dokumen dipersyaratkan tidak? Ya. Kalau dia dipersyaratkan dipenuhi tidak? Ya. Jadi maksudnya kita coba lihat ini yang halaman 16 ini apakah semua yang di dalam surat dakwaan ini benar adanya, ya. Kalau ini benar adanya, artinya memang kita tidak bisa mengelak
di persoalan gugur, bahwa dia ini memang harusnya gugur gitu loh. Iya. Ya, dia ini harusnya gugur. Nah, tinggal kita strateginya adalah mengarahkan, tapi kita pelajari dulu yang tadi, sehingga maksud saya gini, jaksa pun dan hakim itu nanti tidak meragukan keahlian. Iya. Ya. Jadi kita memang ahli dihadirkan, tetap dihadirkan oleh terdakwa pihak, tapi bukan berarti kita mengiyakan, mencoba iya, tidak, kita tidak seperti itu. Ya. Bahwa yes memang ini gugur, tapi nanti diarahkan kepada siapa? Kepada pengacaranya, ya, pada lawyernya, bahwa oke lah misalnya. Tetapi ini kan persoalannya kontrak, pada pelaksanaan kontraknya. Nah, di kontrak itu tidak ada. Jadi memang agak sulit melepas perbuatan melawan hukum dari Pokja kalau saya lihat. Ya, PMH-nya sangat sulit untuk terlepas. Tinggal bagaimana caranya, ini mungkin kita menyampaikan kepada hakim, bahwa kepada lawyer juga, pada saat JPU menghadirkan ahlinya, maka kita tidak lagi banyak menyentuh, karena pasti JPU itu pasti akan banyak bertanya persoalan lulus tidaknya. Apakah ini harusnya lulus atau harusnya gugur? Pasti di situ. Nah, strateginya lawyer ini tidak lagi mengulangi itu, ya. Jadi dia langsung masuk saja pada persoalan, misalnya begini. Oke, penyedianya ini, contoh sederhana begini. Oke, misalnya dalam satu case nih, penyedia itu harusnya gugur, peralatannya tidak ada tapi diluluskan. Oke, lulus semua. Ya. Tapi pada saat pelaksanaan kontrak ternyata dia sesuai spek, volumenya sesuai, ya. Kemudian di situ tidak terlambat dan lain-lain. Selesai pekerjaan. Nah, kira-kira ada masalah nggak di situ? Ada tidak persoalan di situ? Apakah kesalahan tadi itu berdampak pidana tidak, misalnya? Ya. Atau administrasi saja? Tidak ada loh, di sini kerugiannya tidak ada. Nah, misalnya ya di situ pasti jawaban ahlinya ya tidak ada masalah. Artinya tadi itu administratif, misalnya. Nah, kemudian dimasukkan dalam proses ini, ya. Kalau saudara melihat, ini sebenarnya apakah Pokja ini punya kewenangan tidak mengendalikan kontrak supaya tidak terjadi kekurangan volume? Ya, kita mungkin masuknya ke wilayah sana. Iya, betul. Bahwa tidak ada, Pokja tidak punya kewenangan. Pokja itu cuma sampai pada penetapan pemenang, kemudian masa sangka banding, setelah tidak ada masalah ya diserahkan kepada PPK. PPK lah yang punya kewenangan berkontrak. Jadi misalnya siapa yang punya kewenangan mengendalikan kontrak? Nah, tambah lagi Pak Rafan, kita bisa gunakan ketentuan pasal 17 di Perpres. Nah, pasal 17 sudah Perpres 16 ini ya. Betul. Sudah Perpres 16. Oke, betul bahwa penyedia itu bertanggung jawab terhadap itu. Ketepatan volume, ketepatan spesifikasi, ya. Itu lingkup tanggung jawabnya dia. Ya, itu jelas di situ. Dia nggak upload BPJS Ketenagakerjaan ya? Apa BPJS apa nih tadi ya? 3 bulan terakhir, bukti pembayaran 3 bulan terakhir tidak ada. Bukti setoran BPJS 3 bulan terakhir. Ira khawatirnya gini, kalau yang ini kayaknya ada nih, memang peralatan ini kalau Ira khawatirkan karena batching plan ini kan hasilnya kan ready-mix nih sebenarnya. Jadi mereka menganggap batching plan itu ya udah siap dengan ready-mix. Nah itu loh, karena Ira terkait memang. Jadi bisa saja begini, pemahamannya begini. Karena sudah ada alatnya, ngapain dukungan outputnya? Nah, ya itu. Ya. Jadi karena alat untuk menghasilkan ready mix-nya sudah ada, jadi tidak perlu dukungan ready mix-nya karena dia sudah punya alat. Bisa saja pemahamannya seperti itu. Karena ada di situ kapasitasnya itu 140 ton. Iya, ready mix-nya. Ready mix-nya, iya. Di mana di dalam dokumen tadi? Di dalam bentar, Ira buka lagi ya. Ira udah buka satu-satu nih. Buka satu-satu. Makanya BPJS-nya ketahuan. Tugasnya Bu Ira selama isolasi adalah Karavan, Ira tuh Senin udah negatif, enak aja. Ini amat banget Ira mau isolasi. Kan Senin negatif, berarti kan besok Sabtu Minggu, 2 hari kan masih belum negatif, maka 2 hari ini fokus untuk bikin tabel.
Orang sakit dikasihkan tugas. Nggak sakit loh. Tahu sakit, tetapi sakit kan bukan berarti tidak produktif. Tuh 60 sampai 120 ton. Itu Tapi ini batching plan. kapasitasnya iya, itu batching plan. Batching plan ini kan hasilnya kan ready mix sebenarnya. Iya, betul. Nah, inilah jadi kalau Ira sih Berarti kenapa dia mereka luluskan karena dia lihat peralatan plus kapasitasnya itu memang 60 sampai 120 ton. Jadi kalau Ira pikir sih di sana. berarti karena dia memang memiliki ya. Dia memang memiliki, artinya kalau dia memiliki batching plan dengan kapasitas 120 ton, ya pasti ada. Kalau Ira sih analisanya ke sana. Iya, boleh deh kayak gitu anunya apa? Alibi. Justifikasinya ya. Ya, Jadi, karena Ira pikir rasanya ini. ya. Mereka asumsinya ini kan. Tapi tunggu, Nah, apakah itu ini aja nanti secara- yang kita perkuat bahwa paling tidak kan dakwaan Bentar, cek itu dulu. bisa kita patahkan. Tapi dia tulisannya memang batching plan. Dia dukungannya tadi ready mix bukan batching plan memang. Nah itu. Nah ini Ya, bagaimana nanti? nah apa batching plan ini juga memang produknya bisa untuk ini juga untuk ready mix, concrete mix juga. Ira lihat BPJS-nya ya. Beli Heri masih ada? Apa Jangan ada? diajak di Harry udah pusing nih lihat dokumen. Beneran pusing beneran, saya dengerin dulu deh. Beli Heri itu kalau mau ditanyakan yang bagaimana yang sebenarnya cocok. Ya, Iya. iya, dia ideal. Surat pernyataannya ada, surat pernyataan BPJS-nya ada. BPJS kesehatannya Bukti pembayaran 3 bulannya yang dipermasalahkan. ya, Iya. lihat dulu surat pernyataannya ada. Bentar, Ira buka satu-satu dulu. Iya benar tuh batching plan itu batching plan concrete plan mix itu bisa menghasilkan ready Ini mix. ada bukti pembayarannya nih. PT Sultana, bentar Ira cek dulu bukti berhasil. BPJS Kesehatan Badan Usaha, dia syaratnya apa tuh? 544.000 bulan 13 Juli, 2 Mei, 13 Juli. Kalau ada berarti dakwaannya bisa dipatahkan. 2 Mei. Cuman Ira ketemu cuman 2 tapi ya. Tapi kalau menurut Ira sih dia sudah 13 Juli itu dia bayar 277. Di bulan Mei ini dia bayar 500. Artinya dia mungkin bayar di bulan Mei dan Juni. Jadi dia langsung bayar di itu. Harusnya ini ada ini. Coba bentar. Bulan. Jadi gini, Ira share screen biar pada lihat. jadi gini, Buka, kalau buka, dari kalau ahli, gini, itu luas banget tuh. Apa? Makan yuk. Gembul. oh ya, silakan Pak Lid. Gini, kalau kita bisa dapatkan BAP ahli dan ternyata ahli yang menyatakan tidak ada barang itu, nah ini sebenarnya salah satu poin juga, ya. Artinya berarti ahli di sini itu tidak teliti, Tidak menguasai. Iya, jadi maksudnya gini, kita tinggal mencari saja bahwa ini walaupun misalnya 5 ini ternyata 4 tidak ada, 1 ada. Tapi oleh ahli dinyatakan ini tidak ada juga. Nah, jadi kalau itu bisa ya ini saya kira ya bisa dimainkan oleh bisa dimainkan Ini oleh dia punya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. Ini tenaga kerjaan dulu ya. Ini dia pembayaran di Desember 2017 kayaknya ini. Desember 2017, terus dia pembayaran Januari 2018, ini kan tiap tahun nih, 2017. Artinya untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan per tiap tahunnya dia ada. Sudah terpenuhi. Ira nggak tahu BPJS Ketenagakerjaan kalau Ira lihat cuma 3 bulan terakhir. Kalau yang dibayar 3 bulan terakhir itu artinya dia bayar ini apa? Dia bayar yang per tahun. Nah, ini yang untuk pembayaran BPJS nih. Program jaminannya BPJS Kesehatan, nama perusahaan ini, nomor entitas ini. Oke, ikut kesertaan ini. Tuh.
Ini bukti pembayarannya untuk ke BPJ. Ini BPJS Badan Usaha nih. Dia bayar itu 544.000. Kalkulator. Kalkulator kenapa player sebutin? 544 528 bagi 2. Ketemunya 272,264. Nah, ini kan dia bulan Mei nih. Kan ini bulan Mei nih. Ini bulan Mei. Nah, dia ini saya nggak dia bikin BPJS Kesehatan Badan Usaha pembayaran bulan Mei dan Juni. Nah, di sini di bulan Juli dia bayar lagi 272, Ira 264. Kan sama nih. Karena dia bayar nih ini bulan Juli, ini bayar di Juni dan Mei. Tadi udah Ira bagi 2 nih, 544 528 ketemu 272 264. Berarti sebenarnya ada 3 bulan nggak? Ada 3 bulan terakhir, ada. Ya udah berarti bisa dibantah dong. Tunggu, ini 3 bulan terakhir sampai bulan Juli. Ini tendernya kapan nih? Tendernya Berarti kita bisa fight di sini. Tunggu, kita lihat dulu tendernya kapan sih? Saya curiga ini si ahlinya atau penyidiknya itu karena nggak melihat alat yang disebut dengan ready mix, dinyatakan itu nggak ada. Ya bisa saja. Yang ada batching plan katanya, bukan ready mix. Pada batching ini plan. banyak. Dia ini banyak. Nanti berkasnya buka satu-satu deh. Dia ada 27 berkas yang di dalamnya. Takutnya gini, biasanya pengalaman Ira tuh kadang mereka bikinnya peralatan, tahu-tahu dukungan ready mix di dalamnya. Jadi kalau Ira cek satu-satu ke dalamnya aja nanti. Kalau aku tadi yang dengan batching plan tadi udah cukup itu. Udah memenuhi syarat dia. Sesuai tadi itu aja, dibuatin tabel yang penting tabel hanya fokus di halaman 16 saja. Jangan buat itu. Nanti strateginya pengacara itu ketika menanyai ahli, itu dengan itu saja, satu persatu. Kalau dengan bukti ini kira-kira memenuhi syarat nggak untuk surat dukungan ready mix? Ya, itu. Kalau tentang batching plan dan ready mix itu kelihatan banget, sudah di googling juga bisa masuk. Ini bisa kedengaran? Kedengaran. Apanya yang kedengaran? Tendernya 16 Juli. Tendernya 16 Juli artinya terpenuhi persyaratan dia 3 bulan. Dan ready mix kita fixkan di situ dulu ya sementara ya Pak Samsul ya. Bu Ira, kedengaran nggak slide yang saya share ini? Kedengaran. Kok kedengaran sih? Oke, mungkin gini. HP, makanya kalau HP itu didengerin bukan dilihat. Itu saya kan mobil yang saya pakai mobil kantor kan Triton tuh. Terus ada tulisannya Mitsubishi Motor. Tadi anak saya yang kembar nanya, "Bapak, itu mobil kok mereknya bukannya motor?" Saya langsung keingat laptop kok HP, katanya laptop HP. Aduh. Oke, ya ini Bu Ira nanti saya kirim. Andre mana Andre? Apa kata kembar? Apa kata kembar? Mobilnya apa? Katanya gini, ini mobil kan Triton Mitsubishi itu. Kenapa sih ini yang double kabin itu? Kenapa mereknya Mitsubishi Motor? Kan itu mobil. Masa motor? Gitu. Makanya saya langsung keingat, ini kayak beli laptop dulu. Bapak katanya beli laptop, itu HP. Nah, itu. Bu Ira. Yes. Nah, jadi ini yang kolom dakwaan ini yang ada di 16 ya, di halaman 16. Kemudian dibandingkan, misalnya ini kan di halaman 16 itu poin 1 kan di situ ada 3 atau 4 dia urai ya, ready mix, setoran BPJS, kemudian peralatan kalau tidak salah. Ada peralatan di situ. Nah, maksud saya diurai begini di dalam dakwaan itu surat dukungan ready mix. Ya. Itu yang dianggap tidak ada ya. Kemudian dokumen pemilihannya ini dipersyaratkan atau tidak? Dipersyaratkan. Sekarang dokumen penawarannya dipenuhi atau tidak? Kalau dia dipenuhi, nanti tolong capture-kan itu, masukkan di dalam sini di lampiran Word yang ini, ya.
Misalnya di sini nanti Oh, iya. dicantumkan di sini ini lampiran 1. Jadi artinya ini dokumen penawarannya itu kita capture, taruh di lampiran 1. Misalnya di lampiran 1 adalah surat dukungan ready mix. Baru ini dia bilang tidak ada ini. Ternyata dipersyaratkan, ternyata ini dipenuhi, ya. Nah, dipenuhi. Nanti ini misalnya jadinya Lampiran contohnya lampiran 2. Nah, jadi maksud saya paling Bu tidak Ira putus. Bu Ira putus. Nah, baru join lagi. Nah, muncul lagi. Tadi Bu Ira kemana? Hilang sinyal. Nggak Hmm? tahu, hujan deras soalnya tadi sini. Karena udah pakai HP loh, masih hilang sinyal. Ini pakai MacBook. Oh, kirain pakai HP. Ini pakai MacBook. Udah ganti. Kasihan Pak Rafan menjelaskan semangat begitu, Ibu Ira tiba-tiba hilang dari layar itu kan. Jelek sinyal nih, ganti ini dulu deh. Dapat MacBook sinyal lagi. Bentar. Ira tethering dulu, Pak. Jelek ini sinyalnya. Oke, jadi Mas Sam tolong dilihat ya. Jadi kayak ini. Bentar, ganti Ira tethering dulu, ganti tethering. Tethering handphone aja. Mas Sam. Hilang. Ya. Hilang melulu. Jadi ini contohnya ini, maaf ya, tulisannya saya pertebal ya. Ini saya pertebal. Jadi misalnya Tebal banget ya. dia bisa disetel sih, ini pulpet ini bisa disetel. Mau ganti warna juga bisa. Misalnya kita kurang enjoy dengan merah ya kita bisa ganti misalnya warna biru. Boleh sih. Nah, kan gitu. Oke. Bisa aku dicoret-coret mau gambar apapun semuanya boleh. Nah, jadi begini. Misalnya tadi bukti store BPJS ya. Di dalam dakwaan halaman 16, jadi dakwaan ini Bu Ira, ini kita fokus ke halaman 16. Betul nggak, Pak Lid? Di halaman 16 kan ini. 16. Nah, jadi kalau salah satu saja ternyata ada dan kita mampu ada capture-nya, nah itulah yang nanti pada saat sidang ahli yang menyatakan ini, nah ini harus momen ini harus betul-betul digunakan oleh pengacara untuk apa namanya ya bahasanya sih secara psikologis yang menekan, ya. Artinya ya langsung dia bisa itu bahwa saudara sebagai ahli ternyata memang ya diragukan keahliannya. Iya, karena saudara membuat satu kesimpulan, ternyata barangnya walaupun dia bilang tetap juga dia gugur kok, ya nggak ada masalah, iya, tetapi kan saudara menyatakan ini. Nah ini ada atau tidak? Iya. Ya, oke. Jadi mungkin kita tinggal mengarahkan kepada apa namanya kepada pengacaranya seperti itu. Tapi giliran dia terdakwa menghadirkan ahli pengadaan yang dari ahli ada charge-nya, maka kita tidak lagi masuk ke sini. Oh gini Pak Rafan, dia di sini BPJS Ketenagakerjaan yang tadi Ira lihatkan yang bulan mandiri tadi itu kesehatan. BPJS kesehatan. Tapi di sini kalau Ira lihat kan dia minta 3 bulan terakhir untuk BPJS Ketenagakerjaan bukti setoran. Nah, kalau ini yang harus kita konfirmasi apakah yang dia bayar ini adalah BPJS-nya bayarnya per tahun. Karena Ira lihat dia bayarnya kayaknya per tahun. Kalau per tahun berarti 3 bulan udah terpenuhi dong. Nah ini yang harus kita konfirmasi. Nih, karena kalau BPJS Ketenagakerjaan, nah kan dia bilang bikin nih kode iuran, bla bla, jaminan kecelakaan hari kerja, jaminan hari tua. Gak kelihatan Bu Ira. Belum di-share. Belum di-share ya? Ketutup sama yang tadi. Udah keluar tadi. Sempat keluar dulu tadi kan? Ini udah belum? Belum, ketutup sama yang kita bisa pilih tuh. Bisa kok dipilih kok. Aku pilih view option ya. View option di atas dari Ira. Emang kenapa belum kelihatan? Udah. Kelihatan. Bisa dikalahin kok yang tadi tulisan tadi. Tuh, coba lihat nih. Ini kan dia bayar nih bulan. Ira lihat kan BLTH-nya apa sih kepanjangannya? Besar BLTH besar, lebar, tebal. Nah, itu BLTH bulan tahun. Jaminan kematian. Bulan, tahun. Oh gitu. Oh. Bulanan ini, tetap bulanan. Ini bulanan, tapi atau nah kalau bulanan ini. Bulanan,
Ini yang nggak ada memang kayak gini. Soalnya dia gini. Ini Januari 2018, ini Desember 2017. Terus November. Desember Ada tuh 3 bulan. 3 bulan terakhir tendernya bulan apa? Nah, itu. Juli 2018 nggak ada ini memang. Nah, harusnya dia tarik 3 bulan terakhir. Dia tarik tuh harusnya kalau yang kesehatannya ada. Kalau buat saya sih gini aja, apa kita tidak berkutat di substansi itu ya? Tapi maksudnya Yang kita harus pastikan dulu bener nggak ini evaluasinya nih dulu kan. Intinya dari sisi dokumen itu BPJS dulu itu kan. Nah, bahwa BPJS-nya itu tentang kesehatan dan segala macam itu kan nanti biar ahli lain yang menjelaskan. 193 ini per bulan ya kayaknya ya. Iya sih, kalimatnya 3 bulan terakhir, bukan cuma 3 bulan. Terakhirnya itu loh yang bikin parah. Ada 3 loh. Kira Dukungan memastikan kalimat 3 bulan terakhir ini dari mana ya persyaratannya ya? Di mana ini ya? Bu Ira, tapi kayaknya kalau kita bahas ini kan kelamaan tuh, Bu Ira. Jadi mungkin kita pending aja dulu, pending matter ini. Nanti biar Ira cek aja dulu ya. Ya, dibuat tabel seperti yang Pak Rafan tadi sudah susun itu. Jadi fokus ke halaman 16 saja. Halaman 16 poin pertama itu kan sudah dukung ready mix itu. Yang kedua, bukti setoran BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 bulan terakhir. 2. Ketiga, bukti kepemilikan peralatan barcater dan bartender. 3. Yang keempat, keaslian dokumen SKA. Yang kelima, tenaga ahli yang ditawarkan. Kemudian yang keenam tadi ready mix ini sudah ada nih. Oke, sudah. Yang keenam mobile crane yang tidak berada di lokasi pembuktian. Udah hal-hal seperti itu. Jadi fokus yang ada di halaman 16 aja Bu Ira, dibuatin tabel kayak tadi yang Pak Rafwan. Nanti dengan kalau memang tidak ada kita tulis tidak ada, nggak apa-apa. Ini akan menjadi bahan kita nanti rapat dengan pengacara. Ya. Jadi kalau tidak ada, bagaimana strateginya? Kan begitu tuh. Iya. Ya betul. Artinya kita tidak fokus di situ. Kita kalaupun hakim dan pengacara bertanya, maka kita bisa saja kita ya langsung sampaikan bahwa apa yang dipersyaratkan ya harus dipenuhi. Ya. Kalau tidak dipenuhi ya dinyatakan gugur. Betul. Sudah selesai. Kita tidak membantah itu. Ya. Dan itu harus sudah kita sampaikan dengan lawyer dan terdakwanya. Ya. Bahwa kita sudah pelajari dakwaan, kita lihat dokumen pemilihan dan kita lihat dokumen penawaran. Ya. Dan ini yang terjadi. Kita tinggal maksudnya gini, kalau ini jadi minggu depan kalau saya ketemu, saya tinggal sampaikan saja kepada lawyernya dan kepada Pak Fuad. Pak, ini loh. Nah, sekarang kalau kita dihadirkan, maka kita tidak akan membantah ini. Ya. Kami di tim sudah sepakat bahwa memang ini nggak bisa. Ya. Ini dipersyaratkan dan ini. Nah, tetapi kalau misalnya dirasa itu memberatkan, dan saya kira dari ahlinya pasti akan sangat memberatkan persoalan itu. Ya. Nah, berarti kalaupun kita menambah itu bukan hal yang baru. Artinya kita tidak mengcounter itu, kita mengaminkan itu. Ya. Kami tidak akan mengcounter itu, kami akan mengaminkan. Nah, kami punya tawaran bahwa nanti fokusnya kita lebih banyak kepada tentang pasal 17 tadi yang disampaikan Pak Alit. Kedua, tentang pengendalian kontrak oleh PPK. Kemudian tentang pengawas lapangan. Misalnya begini, saudara ahli, misalnya di kontraknya sudah disepakati di kontrak bahwa dia harus ada alatnya mobile crane. Ternyata tidak ada. Nah, itu seperti apa? Apakah itu masih tanggung jawab Pokja? Hanya seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu maksud saya. Jadi memang yang diberatkan itu adalah PPK-nya, pasti, ya. Tapi makanya kita yang tawarkan ke mereka, ke Pak Fuad, kemudian teman-teman gimana? Ini, kalaupun ahli pengadaannya kami hadir, tapi khusus persoalan ini kami tidak bisa apa-apain. Kami cuma boleh mengaminkan dakwaan bahwa memang benar dan ini memang harusnya gugur. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kami dihadirkan maka kami akan fokus di sini
di persoalan pengendalian kontrak, tanggung jawab para pihak, tugas dan tanggung jawab. Terus tentang misalnya, oh bolehkah putus kontrak misalnya? Oh kalau dia tidak itu boleh nggak putus kontrak? Boleh nggak tidak dibayar misalnya? Ya. Nah, mungkin lebih fokus ke situ sehingga apa? Paling tidak ya bahwa kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan oleh Pokja itu sebenarnya bisa dihindari kerugian negara kalau apa? Kalau pengendalian kontrak, kemudian konsultan pengawasnya juga memang betul-betul bekerja. Nah itu maksud saya Pak Alit. Oke, setuju. Pak Khalid. Ya. Beri. Ya, tadi kalau ini kan saya baca dari primer ini kan hanya tuduhan-tuduhan dari dakwaan Pak Khalid ya. Tapi kalau saya lihat dari banyaknya kasus-kasus yang didakwa ini saya kira sebodoh apapun Pokja saya kira nggak seperti inilah mungkin Pokja berani meluluskan. Tapi saya tahu maksudnya ini artinya apa? Kita di tim ini hanya mencari bagaimana hal-hal yang dituduhkan ini bisa kita jawab kan gitu Pak KM ya. Agar apa yang dijadikan primer dakwaan ini bisa kita sedikitnya dapat jawab pada saat dipertanyakan. Nah, mungkin saya akan bantu Bu Ira nih mengcross-check dokumen penawarannya Bu Ira. Setuju. Ya, dari seluruhannya ini kan banyak sekali. Maka saya bilang sebodoh-bodohnya Pokja nggak mungkin lah berani meluluskan sebanyak begini yang gugur ya. Dari tadi saya baca ini terlalu rumit lah sampai sakit kepala saya nih. Tapi ya udah dah Pak KM, mungkin saya akan bantu Bu Ira nih untuk setidaknya misalnya gini, kayak tadi dukungan endemik itu. Artinya ketika dia sudah memiliki alat batching plan itu pasti sudah memiliki hal demikian ya. Mungkin tuduhan-tuduhannya saja ini seperti demikian. Tapi kalau masalah kontrak sih sebenarnya nggak ada masalah ke Pokja seperti Pak Arafan sampaikan tadi. Jadi memang ya itu aja sih Pak KM. Oke. Ini Pak KM ini juga ada harus diperhatikan juga nih. Berkaitan dengan mobil keren ini kan. Adalah terdakwa Andi Sahar ST dan saksi Mediswati mengetahui bahwa peralatan berupa mobil kren yang dipasarkan dalam KK tidak dapat ditunjukkan oleh PT Sultan Anugrah di tempat pemberi dukungan PT Optima Jaya Perkasa. Dan sesuai keterangan Direktur PT Optima Jaya Perkasa bahwa tidak memiliki alat berupa mobil kren. Selanjutnya pada saat pembuktian kualifikasi di PT Optima Jaya Perkasa juga tidak ditemukan genset 250 kVA sesuai yang diperintahkan dalam KAK. Kemudian saksi Hasrul Al-Bosir, yakni orang yang diperintah oleh saksi Andi Ahyata, mendampingi Pokja dalam pembuktian kualifikasi peralatan, kemudian mengarahkan anggota Pokja, yaitu terdakwa Andi Sahar dan saksi Mediswati untuk melakukan pembuktian berupa alat genset 250 kVA di Hotel Ashra milik saksi Andi Herun Hati Solilipu. Yang diketahui Hotel Ashra bukan termasuk dalam perusahaan Sultana. Jadi harusnya PT Sultana itu mereka tuh harusnya membuktikan kepemilikan PT Sultana Anugrah, tapi yang mereka buktikan genset 250 kVA itu di Hotel Asra yang terpasang hotel, ya. Pasang di hotel. Nah, itu juga mungkin perlu diantisipasi ya. Masalahnya gimana? Saya nggak ini. Beli Heri halaman 16 dan halaman 17. Paragraf terakhir. Coba dibaca. Jadi dia ini Optima Jaya Perkasa itu pada dasarnya tidak punya mobil keren. Sekarang begini, Bu Ira, coba lihat nanti di dalam dokumen, khususnya di dalam IKP, ada tidak klausul untuk melakukan klarifikasi, gitu loh. Nah, mereka ini masalahnya melakukan klarifikasi, tidak pembuktian kualifikasi. Nah, kemudian yang kedua, nanti ini harus ditanyakan nanti ini catatan nanti, apakah ada kertas kerja klarifikasi dari Pokja? Termasuk kalimat yang tadi itu, kenapa Pokja berani mengatakan memenuhi untuk genset, padahal pada saat dilakukan klarifikasi genset itu terpasang di hotel. Kan nggak mungkin kan genset hotel begitu pelaksanaan dicabut kemudian dipasang di lapangan, kan begitu kan? Logika penyidik kan begitu. Saya juga berpikiran begitu, nggak masuk akal gitu loh. Ya mana mungkin dicabut 250 kVA itu. kVA itu dicabut dari hotel gitu kan, berarti seharusnya penyedia ini memang harus dijadikan gugur. Tapi oke lah, kita kembali kepada klausul yang Pak Rahvan tadi. Saya sih melihat ini kayaknya ujung-ujungnya adalah memang Pokja salah. Harusnya ini gugur. Harusnya gugur. Tapi di sini ada di acara pembuktiannya gini Pak, dia menyatakannya gini. Bentar. Sharing kalau gitu.
Oke. Dia kan gini nih. Hmm. Pembangunan dokumen kualifikasi lengkap sesuai dengan aslinya. Pembuktian peralatan utama, sebagian peralatan utama ready mixer dan mobil kren tidak berada di tempat pada saat pembuktian kualifikasi. Peralatan sedang beroperasional. Oke. Terus genset mana? Nah, genset, terus pembuktian kantor PT Sultana. Hmm. Gen optimal. Ada memang dia itunya ready mix-nya di sini foto ini. Dukungan bahan material. Sertifikatnya. Nah, ini kan ada BPJS Ketenagakerjaannya juga nih. Bawa ke bawah dulu. Konsultasi di Kementerian PU. Nggak guna nih. Ini Pak ini? Pak Fani. Pak Fani. Itu malah konsultasi dengan Pak Fani. Lah Pak Fani bisa jadi saksi loh. Iya. Scaffolding, oke. Lanjut. Scaffolding, lift barang. Oke. Jangan ada gambarku lagi. Konsultasi dengan Pak Samsul. Kan gambar capture WA, ini konsultasi dengan Pak Samsul menyatakan ini. Nah, Nggak ada genset. gensetnya memang nggak ada. Kira nggak ketemu genset ini. Berarti nanti Bu Ira di kolom keterangan itu dicantumkan ya, maksudnya Ya. tolong diurai. Jadi maksudnya gini, paling tidak kita menunjukkan kepada PH dan kepada Pak siapa? Pak Fuad bahwa kami sudah membedah ini dan ini loh hasilnya. Jadi kesimpulan kami bahwa memang ini perusahaan harusnya gugur. Jadi kita kalaupun hadir ya, kita kalaupun ditanyakan persoalan ini, jawaban kita kurang lebih tidak akan keluar dari sini bahwa ini gugur. Tetapi strateginya adalah kita masuk ke wilayah pengendalian kontrak dan tanggung jawab. Bahwa pasal 17 menyatakan ini tanggung jawab ini tanggung jawab ini, tanggung jawab ini. Ya, kita tidak masuk ke persoalan ke hukumnya ya. Kita pure ke proses pengadaannya, karena kalau ahli hukum pasti bicaranya lain juga. Kita masuk ke persoalan itu saja. Nah, cuma itu yang bisa kita tawarkan. Kita pasti kalau hakim tanya, jaksa bertanya, ya kalau saya sih saya langsung bilang, iya benar. Memang kalau ini dipersyaratkan dan ini tidak ada, ya, dan biasanya saya seperti itu. Saya tidak bicara kasus ini, tapi kalau misalnya kita mempersyaratkan dump track, ternyata tidak dipenuhi dump track-nya, harusnya gugur. Ya, setuju. Itu aja sih kalau gitu, kalau saya. Jadi tapi kita juga harus tadi data yang dari Pak Rahvan sampaikan, kita harus punya data lengkap untuk disampaikan kepada pengacara di minggu depan. Ya. Gitu aja. Kemudian saya minta tolong ya 2 hari ini fokus dulu di itu sampai dengan dokumen penawarannya di capture bahwa ini misalnya kalau ada ya, kalau tidak ada tulis ya tidak kita ada. sampaikan saja bahwa memang tidak ada. Nanti beli Heri bantu ya Bu Ira, beli Heri. Kasihan banget orang sakit. Iya, iya. Iya, Pak KM siap. Andre, Andre jangan bersuara dulu, Andre. Ini udah bilang nih. Yang jelas secara paham maksudnya ini dari tadi saya kira ini apa namanya pembuktiannya memang salah gitu, artinya persyaratannya memang ada, tapi saya baca-baca ini cuma primer saja, artinya kita ya benar. Kira kasih Mas ngomong dulu dah. Iya. Ya udah, silakan Bu Ira. Enggak, terusin Mas. Ya pokoknya udah, artinya Pak KM udah paham maksudnya ini. Ya. Jadi soalnya tumben lah ikutan begini jadinya baru paham gitu loh. Ya, beli Heri. Jadi maksudnya Beli Heri tadi bilang bahwa Pokjanya salah. Nah, sekarang tugasnya Beli Heri adalah dari dokumen-dokumen tersebut tunjukkan kesalahannya di mana dan dimasukkan dalam tabel yang dibuat oleh Pak Rahvan tadi. Bantu Bu Ira. Siap. Kasihan orang sakit soalnya tuh. Mas aja Mas Ira kirimin. Itu datanya banyak, tapi sebelnya ngirim sama Mas Heri ini satu, Pak Halid. Hari ini kirim ke WA-nya, besoknya udah minta lagi. Tolong kirim lagi. Ya hapus. Udah gini jangan bawa persoalan kalian berdua di sini. Jadi artinya gini, kita tidak mau tahu itu, saya kasih target hari Senin sudah selesai. Karena kan hari Senin udah negatif ya. Jadi di masa sakit ini Sabtu Minggu
fokus dulu. Termasuk tadi ya, saya cuma minta gini, kalau memang tidak ada, tapi kalau ada tolong dilihat betul-betul. Jadi maksud saya, kalaupun misalnya ada yang dipersyaratkan terus dinyatakan dalam dakwaan tidak ada, tapi ternyata ada, maka tolong betul-betul itu menjadi perhatian supaya paling tidak adalah bahan, ya satu saja, bahan dari pengacara untuk sebentar dia menekan dalam tanda kutip ya, menekan ahli, ya. Bahwa ini ada, kenapa saudaranya, jadi maksudnya seperti itu. Dan yang tadi itu, kita kalau sudah ada itu, nanti kita coba print, kita tunjukkan sebentar pada saat pertemuan, ini loh hasil kajian kami seperti ini. Yang jelas kalau masuk di persoalan ini, Pokja ada kesalahan yang dibuat oleh Pokja, yaitu memenangkan perusahaan yang tidak menggugurkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Gitu loh. Rafan, harusnya digugurkan, ya. Sambil nanti besok saya sama Bu Ira itu ngecek dokumen penawaran, bisa nggak artinya penjelasan ini saya dapatkan dari Pokja? Mungkin Bu Ira bisa kita zoom sama Pokjanya saja, Bu Ira. Pokjanya sudah dalam tahanan. Gini, kita bicara dokumen saja, karena Pokja itu harus dikunjungi. Mereka tidak bisa, ya. Udah di penjara, Bli. Mereka udah ditahan sejak bulan Desember ya. Iya. Susah sekali deh kalau gitu ya. 30 Desember dia Soalnya harus berkunjung jadinya. Ini Beli gini, poinnya Beli kalau mau ketemu dengan mereka apa? Siapa tahu saya mungkin bisa ada kesempatan berkunjung. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Artinya gini ya, seperti yang ini aja sih Pak. Saya akan bilang tadi, sebodoh-bodohnya Pokja nggak mungkin lah 100% benar lah apa yang disampaikan oleh dakwaan ini gitu sih. Benar nggak seperti itu? Saya kira belum di penjara gitu. Jadi gini, makanya kita buat list dulu. Ya. Sesudah kita buat list ini, siapa tahu mungkin dari Pokjanya kan nanti itu saya sampaikan kepada pengacara. Nanti pengacara kan sidang minggu depannya kan mereka tiap minggu sidang tuh. Nah bisa saja mungkin di situ pengacaranya bisa komunikasi dan kemudian ada informasi di kita, ya. Nanti kita cek lagi, misalnya kata Pokjanya gini, ada kok itu di dalam penawarannya kita lihat ada kok gini-gini yang bagian ini. Nah, ya itu maksudnya saya tadi Pak Rafan. Ya, nanti kita lihat kalau memang kita lihat ternyata ada, ya paling tidak satu lah maksud saya, ya. Nah, artinya jangan sampai hanya berdasarkan omongan lisan. Jadi kita bawa tertulis, nanti biar pokoknya coret-coret juga. Oh ini memang benar saya tidak ada, saya tidak lakukan. Oh ini ada, salah ini. Itu maksudnya. Gitu. Karena kalau kita lihat itu kan yang genset itu memang nggak ada ya Pak ya. Mereka foto, yang lain ada. Terus yang tadi yang jelas-jelas banget itu yang Zainuddin tadi Mas. Yang Zainuddin itu tadi memang dia S1 pendidikannya, mereka syaratkan S2 kan jadi evaluasi sama mereka. Harusnya udah gugur, satu itu aja harusnya udah gugur. Oke, clear ya? Clear? Ya, nggak terlalu panjang. Kasihan. Ya, jadi nanti Bu Ira dan Bu Heri tolong tolong di fokus dulu untuk itu ya, hanya menulis saja di halaman 16 tadi dengan isi dokumen dan dokumen penawaran. Nanti apapun keterangan tambahan ya silakan diketik aja untuk sebagai bahan saya ketemu minggu depan. Pak Rafan, sekedar gambaran, saya sudah sampaikan kepada Pak Fuad, dan Pak Fuad akan mencoba memfasilitasi dipertemukan dengan Pokjanya di tahanan Polda, karena mereka ditahan di Polda Sulsel, tahanan di sana. Oke, siapa tahu saya bisa ketemu mereka hari Sabtu, misalnya kalau memungkinkan. Ya, teman semoga hari Sabtu itu, tapi biasanya sih Sabtu Minggu bisa berkunjung sih kalau tahanan. Justru hari kerja di bawah jam 3. Iya. Mungkin hari Sabtu saya akan berusaha untuk hari Sabtu bisa ketemu. Iya. Minggu depan berarti kan, bukan Sabtu besok kan? Minggu depan. Minggu depan. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Kalau gitu yang untuk sekarang ya. Oke. Ya. Kemudian berikutnya lagi untuk informasi berikutnya, diskusi dan sebagainya kita sebenarnya satu pintu saja ya. Bagaimana kalau Pak Rafan yang nantinya akan berkomunikasi dengan di grupnya itu, kita hanya sekedar menambahkan aja. Jadi biar jangan terlalu banyak informasi. Boleh Pak. Ya tuh biar nggak ada pemahaman ganda. Iya, jadi nanti saya, Pak Samsul, Bli Heri, Pak Bu Juni ini baru nanggapin kalau Pak Rafan sudah menanggapin terlebih dahulu gitu loh. Ya, Pak Rafan? Sip. Takutnya kebawa ke persidangan. Kita kan kadang-kadang suka memberikan macam perspektif gitu.
Kita juga tidak tahu nanti di grup tersebut siapa tahu ada 1-2 yang dalam tanda kutip bocor dan sebagainya gitu kan. Nah, omongan kita masih sifatnya masih sekedar inilah, sekedar untuk brainstorming, itu ditanggapin gitu loh. Nah, Jadi kalau gini, kalau bisa substansi yang ini kita bahas ini tidak perlu dibuat di grup, saya ketemu langsung, makanya nanti kalau selesai di share aja langsung ke saya ya, di kita internal KM, itu akan saya sampaikan secara langsung. Paling tidak saya punya catatan dan paling tidak saya sudah bisa sampaikan bahwa ini loh. Tapi kita strateginya nanti kita strateginya adalah kita membahas tentang kontrak, pengendalian kontrak dan tanggung jawab. Oke. Itu sih sebenarnya. Cuman juga mungkin Pak Rafan juga agak sedikit lebih aktif di grup, menyampaikan bahwa kita sudah rapat malam ini dan kita akan berdiskusi secara langsung minggu depan di Makassar gitu loh Pak Rafan. Jadi Mungkin di mereka foto juga aja, Pak. Mungkin di foto Kalau aja. begitu saya capture ya. Beli Heri, bisa nggak buka kameranya? Nah, Bisa nggak capture pas aku nguap tadi? langsung gaya begitu muncul. Oke. Ini saya capture dulu untuk saya nanti share di Saya share di grup bahwa kita malam ini membahas tentang dakwaan, ya. Ya. Oke. Jadi ada bukti bahwa kita bekerja juga kan. Mungkin satu sambil ada share yang dakwaan tadi, Pak. Jangan dulu, yang ini aja dulu. Jangan. Nanti Yang ini sebelum ada saya cuma capture kita berlima. Ya. Bukan, share-nya ada share yang di dakwaan, tapi share depannya doang. Ya, ada satu yang ini, ada satu lagi share screen. Nanti biar saya yang share screen, Pak Rafan yang capture. Coba share screen dulu. Saya yang tadi dakwaan tadi. Saya share screen ya. Oke. Itu aja, nggak usah dibahas. Nah, silakan Pak Rafan yang capture. Ini nama grup kita apa ya? Yang dengan mereka itu? Pendampingan ahli kalau nggak salah. Pendampingan, oh ya, oke. Ada ya, Pak Rafan? Ya, ini saya capture terus, bentar. Ini saya capture dulu tentang ini ya. Oke. Ya, udah. Oke. Oke, sip, udah? Sip. Oke, kalau sudah recording saya stop ya.